Halo guys, kembali lagi di Technohands. Di video kali ini kita akan bahas tentang modul GPS Neoblox 6M. Kita bisa lihat di sini, ini adalah modulnya. Kita akan gunakan Arduino Nano di sini sebagai controllernya. GPS ini cukup murah ya, relatif murah, cuman sekitar 70 ribuan, tapi dia bisa punya kapabilitas yang luar biasa. Biasanya modul GPS ini dipakai untuk menentukan lokasi. Kita bisa gabungkan untuk kontrol misalnya robot otomatis atau mungkin sebagai pelacak seperti itu. Untuk di sini sendiri kita bisa lihat ada 4 pin ya, cukup simpel, hanya VCC di mana kita akan konekkan ke 3,3 volt dari Arduino Nano. Lalu RX, receiver, transmitter, dan juga ground gitu ya, cukup simple. Codingnya nanti teman-teman juga bisa download di deskripsi di bawah. Kalau kita beli sensor ini, kita akan langsung dapat juga antenanya di sini. Sebelum kita ngomongin tentang sensornya lebih jauh, aku akan jelasin gimana caranya GPS itu bekerja. Oke, ini adalah diagram atau gimana caranya GPS itu bekerja. Ini saya ambil dari gps.gov. Sebenarnya GPS ini adalah teknologi militer dari Amerika Serikat, di mana GPS sendiri itu merupakan kepanjangan dari Global Positioning System. Global Positioning System ini merupakan satelit sebenarnya, satelit-satelit yang ada di luar angkasa, yang diluncurkan oleh pemerintah Amerika untuk kebutuhan militernya mereka. Jadi GPS ini mereka gunakan awalnya untuk pesawat militer, untuk roket dan lain sebagainya, tapi sekarang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Global Positioning System ini ada beberapa jenis juga, kayak punya Rusia namanya GLONASS kalau teman-teman pernah dengar. Lalu punya Jepang ada sendiri, India punya sendiri. Jadi rata-rata setiap negara punya sistem positioning sistemnya mereka sendiri-sendiri. Tapi kira-kira cara kerjanya mirip gitu ya. Jadi seumpama ada traktor di sini, dia butuh positioningnya dia terhadap bumi begitu ya. Lalu akan ada GPS yang memberikan sinyal ke modul. Kalau kita bahas hari ini adalah modul U-Blox 6M. Dia akan mengirimkan sinyal dengan kecepatan dengan waktu T1. Jadi setiap GPS ini ada atomic clock, ada jam atom di dalamnya. Jadi akan ada sistem waktu yang akurat di GPS. Nah, package itu akan dikirimkan berupa waktu, dikirimkan sampai diterima ke si traktor dengan kecepatan cahaya 299.792 km per detik dengan kecepatan cahaya. Lalu GPS itu akan diterima pada T2 begitu. Jadi ini akan digunakan untuk menghitung waktu tempuh dari satelit hingga ke sensor begitu. Nah, lalu jaraknya itu adalah rate dikalikan waktunya. Rate-nya tuh tadi kecepatan cahaya dikali berapa delta T-nya, time T2 dikurangi T1 begitu. Nah, mereka ini butuh minimal 4 satelit untuk bisa mengetahui posisi yang tepat di belahan bumi mana dia berada. Oke, kita akan langsung bahas untuk programnya. Kita akan pakai library TinyGPS, lalu kita akan pakai software serial. Library TinyGPS++ ini nanti saya sertakan juga di deskripsi, teman-teman bisa langsung download. Lalu berikutnya kita perlu mendeskripsikan atau mendeclare untuk receiver dan juga transmitter. Untuk receiver ini di pin 2, lalu untuk transmitter ada di pin 3. Cuman teman-teman perlu ingat di sini untuk receivernya kita akan konekkan ke transmitter dari GPS. Lalu untuk yang transmitter connect ke RX dari GPS. Jadi harus dibalik, kalau tidak dia tidak akan bisa mendeteksi. Lalu untuk baud rate GPS ini 9600, kita buat default aja.
Lalu kita buat objek GPS di sini. Ini Tiny GPS Plus ini adalah objek di library-nya, kita ikutin aja. Lalu software serial, GPS serial, RxPin, TXPin ini kita ikutin aja. Ini buat declare software serial di sini biar bisa komunikasi. Lalu serial begin di 9600. Terus GPS serialnya, GPS baud ini sudah default. Lalu kita masukin di main programnya. Nah, ketika GPS serial ini available, di mana kita bisa komunikasi antara RxPin, TXPin, dan juga sensor, maka dia akan masuk ke display info. Kalau tidak, dia akan mendeteksi no GPS detected. Nah, ketika kita ada di state ini, kita harus benerin dulu dan juga kita cabut gitu, karena dia akan ngeloop di sini, nggak bisa keluar. Lalu untuk di display info ini adalah info-info yang kita bisa dapatkan dari modul ini. Pertama, latitude, longitude, ini adalah bentuk koordinat dari bumi ya, latitude, longitude. Kita tinggal biarin aja. Lalu ini yang nanti kita bisa proses, mungkin nanti mau cari pelacakan, kita masukin ke maps dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ini altitude ini ketinggian gitu ya. Itu bisa juga didapatkan dari GPS ini. Nah, lalu tanggal dan juga waktu. Waktu ini tidak lokal ya teman-teman, tidak sesuai dengan posisi teman-teman, harus di-convert. Bisa cek di Google buat cara convertnya, atau kita akan belajar di next video. Oke. Nah, kalau tidak ada apa-apa, akan not available gitu. Jadi kita akan langsung aja upload ke port 6. Kita upload. Oke. Nah, kalau misalnya kita tidak mendeteksi apa-apa atau koneksinya bermasalah, dia akan bilang no GPS detected. Hal ini dikarenakan kita belum melakukan wiring ya, kita belum wiring sama sekali. Makanya dia akan bilang no GPS detected. Nah, sekarang kita akan coba wiring. Wiringnya cukup simpel ya, cuman 4 kabel. Kita gunakan breadboard seperti ini biar lebih simple. Oke, ini untuk RX-nya kita bisa lihat bahwa RX ini ada di pin 2. Ada di pin 2. Makanya kita RX ini ya, kabel putih, kita akan konekkan ke pin 3 malah gitu ya. Pin 3. Lalu untuk yang satunya ke pin 2. Lalu VCC-nya ke 3,3 volt. Lalu ground-nya ke ground. Oke. Nah, kalau kita udah konekin gini, kita akan tunggu sampai LED ini blinking. Kalau LED ini bisa blinking, berarti dia sudah bisa menerima sinyal seperti itu. Nah, kita bisa lihat bahwa dia ini sudah bisa blinking ya, sudah blinking. Lalu ketika kita nanti buka serial monitor, dia akan otomatis mengeluarkan data. Kita coba close dulu yang tadi, tools serial monitor ini ya. Nah, dia akan langsung mengeluarkan data. Jadi ketika GPS ini blinking, otomatis dia akan mengeluarkan data. Nah, jangan khawatir kalau nanti ketika beli atau ketika pertama kali coba tidak ada LED flashing ya, tidak ada LED flashing seperti ini, karena memang perlu GPS fix, atau biasanya kita sebut GPS fix, di mana GPS itu tuh sudah bisa diterima dengan baik oleh sensor.
Nah, ketika chip LED ini sudah blinking, maka akan muncul info seperti ini. Kalau misalnya belum blinking, kalau wiringnya tepat, latitude longitude ini akan bilang bahwa not available, begitu. Oke, gini aja buat video kali ini. Kalau teman-teman masih bingung, bisa tanya di kolom komentar di bawah. Saya akan segera membalas, atau bisa email ke email kami di technohands@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kami di YouTube, jangan lupa di subscribe, dan juga di Instagram @technohands. Kalau teman-teman tertarik juga buat beli modul ini, bisa beli di Tokopedia Technohands. Kami juga menyediakan berbagai macam alat elektronika, robotik, dan juga jasa untuk membuatnya. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy making. Bye-bye.